dan akhirnya Solomon, Danny, dan Maddie pun pergi. Di dalam pesawat, Solomon memberikan clue bahwa berlian merah itu dikubur dekat penambangan Kono. Kemudian Danny meminta tolong kepada Maddie agar bisa pergi ke lokasi berlian tersebut dengan menyamar menjadi anggota jurnalis. Pada awalnya Maddie menolak karena menganggap bahwa Danny hanya memanfaatkan Solomon untuk mendapatkan berliannya. Kemudian Danny mulai menceritakan tentang bagaimana proses penyelundupan berlian Afrika tersebut dengan detail beserta bukti-bukti konkretnya, dan ia pun bersedia menjadi narasumber untuk berita konflik di Sierra Leone. Akhirnya mendengar berita tersebut, Maddie pun setuju. Danny dan Solomon menyamar ikut dengan rombongan jurnalis ke Kono. Di dalam perjalanan, rombongan jurnalis sempat berhenti dikarenakan ada insiden penyerangan anggota RUF. Kondisi tersebut menjadi kesempatan para jurnalis lakukan liputan langsung. Namun serangan memanas lagi, tidak hanya warga, rombongan jurnalis pun ikut diserang. Kemudian mereka segera bergegas masuk ke dalam mobil dengan kondisi panik, lalu melanjutkan perjalanan. Tidak berhenti sampai di situ, para rombongan jurnalis tetap mendapatkan serangan brutal dari para pemberontak, hingga salah satu sopir yang mengendarai mobil bersama Danny tewas di tempat. Danny menendang si supir lalu mengambil alih kendali mobil dan berusaha melarikan diri, yang dimana pada saat itu mustahil bisa selamat. Danny banting setir menerobos ke arah hutan, menjadi momen keberuntungan besar berhasil lolos di tengah serangan brutal. Keluar dari hutan, mereka bertiga disergap oleh suku Kamazor yang merupakan suku lokal di daerah tersebut. Awalnya terjadi bersih tegang. Untungnya Maddie berhasil mencairkan suasana dan lakukan pendekatan dengan cara memintanya berfoto. Warga suku Kamazor akhirnya mau diajak berfoto dan berdamai. Kemudian mereka dibawa ke rumah seorang warga lokal bernama Benjamin Margai. Di rumah Benjamin dibangun sebuah tempat belajar sederhana untuk anak-anak yatim piatu dan juga anak-anak yang pernah menjadi korban penculikan RUF. Di sana Danny meminta tolong Benjamin untuk berkenan mengantarkannya ke Kono. Singkat cerita, Benjamin pun mengantarkan mereka bertiga, dan ketika hendak melewati jembatan, ada dua prajurit RUF yang masih bocil dengan dilengkapi senjata api menghadang mereka. Benjamin yakin anak kecil tidak mungkin berani tarik pelatuk. Malangnya Benjamin malah ditembak. Danny panik langsung tancap gas melaju ke arah jembatan. Karena Benjamin terluka cukup parah, terpaksa mereka harus pergi ke landasan terbang di Kono, karena di sana ada tim medis yang merupakan fasilitas di bawah kepemimpinan Kolonel Kodzi. Kolonel Kodzi dan seluruh tentara bayaran di landasan Kono tersebut disewa oleh pemerintah untuk menghancurkan markas-markas RUF. Dan Danny pun bertemu dengan atasan tertingginya Kolonel Kodzi. Di sana mereka membahas tentang berlian merah muda. Kolonel Kodzi langsung memerintahkan Danny menjadi bagian dari operasi penyerbuan pemberontak sebagai dalih agar Danny dapat leluasa mengincar keberadaan berlian muda tersebut demi keuntungan Kolonel Kodzi. Danny tidak ingin berliannya jatuh ke tangan Kodzi. Ia nekat akan pergi diam-diam bersama Solomon mengambil berlian itu. Kemudian ia meminta tolong kepada Maddie untuk mengalihkan perhatian penjaga agar Danny bisa masuk ke dalam camp dan mengambil perlengkapan yang dibutuhkan. Sebagai imbalannya, ia memberikan bukti-bukti kuat penyelundupan berlian berupa buku catatan kecil kepada Maddie agar bisa menyelesaikan pekerjaan jurnalisnya. Setelah berhasil mendapatkan perlengkapannya, mereka pun berpisah. Maddie kembali ke Jenia dengan pesawat, sementara Danny dan Solomon lari memisahkan diri dari kamp tentara. Setelah melewati hutan dan mulai masuk ke perkampungan, Danny dan Solomon dikejutkan dengan datangnya beberapa mobil yang bermuatan para pemberontak. Dikira salah satunya adalah Fandi. Solomon sontak memanggil dan kontan terjadi baku tembak. Di pagi hari, Danny masih kesal atas kejadian semalam. Ia akan menguliti kepala Solomon jika berani melakukan hal yang dapat mengancam jiwa mereka. Kemudian mereka lanjutkan perjalanan lalu memasuki perkampungan yang nampaknya telah menjadi sasaran pembantaian anggota RUF. Solomon diingatkan oleh seorang pria bahwa anggota RUF sedang berada di dekat pertambangan Kono. Di perjalanan mereka berdua mulai berdebat di mana Danny ingin segera menemukan berlian sedangkan Solomon bersikeras ingin mencari anaknya, hingga terjadilah baku hantam. Danny todongkan pistol ke hadapan Solomon, namun seketika hatinya terenyuh melihat Solomon sangat ingin menyelamatkan anak
anaknya. Danny mengalah dan mengikuti keinginan Solomon. Menjelang malam hari, mereka melakukan observasi ke kamp para pemberontak dengan harapan bisa menemukan anaknya Solomon. Namun tidak membuahkan hasil, mereka pun melanjutkan perjalanan lagi. Sesampainya di tempat tujuan yang sekaligus markas para pemberontak, Danny menganggap medannya cukup berbahaya. Kebetulan ia membawa ponsel satelit dan pelacak koordinat GPS yang ia curi dari kamp tentara. Dengan terpaksa ia menghubungi Cordell untuk mengirim bantuan serangan helikopter dijadikan sebagai pengalihan sehingga mereka berdua dapat leluasa pergi ke arah di mana berlian itu disembunyikan. Menjelang malam, Solomon yang masih penasaran dengan keberadaan anaknya diam-diam pergi ke kamp para pemberontak tanpa sepengetahuan Danny. Danny tersadar langsung bergegas pergi menyusul Solomon. Hujan turun cukup deras dan Solomon berjalan dengan tenang ke arah kamp pemberontak hingga akhirnya ia dapat bertemu dengan sang anak. Setelah mendekat, ternyata Fandi tidak lagi mengenali Solomon. Anaknya berteriak sehingga mengundang perhatian banyak orang. Danny memantau dari kejauhan dalam posisi yang nampaknya sulit menyelamatkan Solomon. Keesokan harinya, Solomon ditawan oleh Kapten Posen dan diminta untuk membawakannya berlian merah tersebut. Jika tidak, maka Kapten Posen akan membunuh Fandi dan juga keluarga lainnya. Tiba-tiba helikopter tempur datang dan meluncurkan misilnya ke arah para pemberontak. Kondisi menjadi porak-poranda, terjadilah baku tembak. Posen menyeret Fandi ke tempat lain. Solomon berusaha mengejarnya hingga ia berhasil menerjang si Posen lalu membunuhnya secara brutal. Kolonel Kodzi kini berhasil mengendalikan kondisi. Di sana, Danny sempat bernegosiasi agar Kolonel mau membagi dua berliannya. Kemudian Danny mendesak Solomon memberitahu di mana letak berlian tersebut. Namun Solomon enggan mengatakannya. Danny naik pitam, ia seret anaknya ke hadapan Kodzi. Solomon pun terpaksa menunjukkan arah di mana berlian itu dikuburkan. Di tengah penggalian terjadi ketegangan. Kodzi todongkan pistol ke kepala Fandi. Beberapa detik kemudian, Danny memiliki kesempatan menembaki mereka semua. Tanpa sadar, Danny kena tembak. Kemudian ia kaget ketika Fandi todongkan pistol ke arahnya. Solomon berusaha mengembalikan lagi ingatan sang anak. Kondisi kembali memanas. Mereka semua kabur ke dalam hutan menghindar dari tembakan anak buah Kodzi. Danny kini sudah janjian bersama temannya Nabil ke arah landasan penerbangan di puncak Ngari untuk menjemputnya di sana. Di perjalanan, Solomon sempat memperingatkan Danny agar beristirahat sejenak mengingat lukanya cukup parah. Namun Danny enggan melakukan hal itu. Hingga titik di mana Danny mulai kepayahan, Solomon angkat tubuhnya naik ke atas bukit menuju titik penjemputan. Di tengah jalan, Danny putuskan serahkan berlian seutuhnya kepada Solomon. Lalu ia memberi kontak Medi agar dapat menghubunginya. Danny berpesan jangan percaya kepada seorang pun, termasuk si Nabil. Todongkan pistol ke arahnya jika ia macam-macam. Baku tembak terjadi kembali. Solomon dan anaknya diperintah segera pergi hingga mereka berdua berhasil naik ke atas pesawat. Setelah dipastikan selamat, Danny menelpon Medi meminta tolong agar melindungi Solomon beserta keluarganya. Medi terpukul menyadari nasib Danny harus berakhir tragis. Setelah itu, Danny meninggal di tengah pemandangan Afrika yang begitu indah. Tempat yang asalnya ingin segera ia tinggalkan, kini menjadi tempat terakhir Danny berpijak. Scene berikutnya memperlihatkan Solomon tiba di London ditemani oleh Medi untuk bertemu dengan perwakilan dari perusahaan berlian ternama di London, yaitu Van Dijk. Di sana pun Medi mengumpulkan bahan bukti, mendokumentasikan seluruh pertemuan dan kesepakatan mereka. Hingga akhirnya Solomon menerima uang dari Van Dijk, pertanda transaksi berlian mereka berhasil.
Terakhir, Medi berani mempublish tentang keterlibatan Van Dijk dalam mendapatkan berlian darah kontroversi yang didapatkan dari daerah konflik di Sierra Leone, Afrika tersebut. Scene terakhir memperlihatkan Salomon Van Dijk diundang sebagai pembicara ke dalam sebuah konferensi pers tentang berlian darah di Kimberley dan mendapatkan standing applause yang sangat antusias. Dan itulah akhir dari kisah Salomon dan Danny. Danny adalah sosok nekat bahkan menghalalkan segala cara demi mendapatkan pundi-pundi uang. Tanpa sadar, hati nuraninya telah hilang. Sayangnya, ia menyadari hal itu di saat detik-detik terakhirnya. Terima kasih telah menonton. Semoga kawan-kawanku selalu terhibur dengan update terbaru dari Mimin. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalam.